Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alwisrul Alfalah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai React.js. Apa itu React? React.js atau React adalah sebuah library. Jadi dia itu bukan sebuah framework, apalagi bahasa pemrograman. Dia ada sebuah library JavaScript populer buatan Facebook atau Meta yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna user interface atau UI yang interaktif, dinamis, dan cepat pada aplikasi web ataupun mobile. Nah, contoh website yang dibuat menggunakan React.js ini ada Facebook, Instagram, Netflix, Airbnb, dan lain-lain. Kelebihan dari React.js ini adalah yang pertama, performanya yang tinggi. Jadi React.js menggunakan Virtual DOM atau Document Object Model yang membuatnya lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan framework JavaScript lainnya. Yang kedua, mudah dipelajari. Yang ketiga, komunitasnya yang besar. Jadi kalau kalian mencari tutorial atau mencari solusi untuk error coding kalian, itu akan lebih mudah. Dan yang keempat, banyak library dan framework. Jadi React.js ini karena dia populer, jadi banyak framework yang menggunakan teknologi React.js ini. Seperti contoh populernya adalah Next.js. Namun React.js ini juga mempunyai kekurangan ya. Yang pertama adalah JSX. JSX bisa terasa membingungkan dan membuat kode terlihat lebih berantakan di awal bagi pemula atau desainer yang terbiasa dengan pemisahan murni antara struktur HTML dan logika JS. Jadi pada React.js itu antara HTML dan function JavaScript-nya itu dia akan dijadikan satu ya. Jadi mungkin akan lebih membingungkan untuk programmer yang biasa memisahkan antara struktur HTML dan logika di JavaScript-nya. Yang kedua, laju perubahan yang sangat cepat atau high pace of development. Jadi pengembangan React.js ini yang terus-menerus membuat kita harus belajar agar tidak ketinggalan zaman. Kemudian dokumentasi dari pihak ketiga atau tutorial di internet seringkali menjadi usang atau outdated hanya dalam hitungan bulan. Jadi karena komunitasnya itu banyak, seringkali banyak framework atau library yang kita gunakan mungkin akan tergantikan oleh framework atau library yang baru. Jadi yang lama itu akan terasa lebih outdated. Kemudian yang ketiga, hanya sebuah library, bukan framework. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya bahwa React.js ini adalah sebuah library, bukan framework, apalagi bahasa pemrograman. Nah, jadi karena dia library, maka React.js ini membutuhkan library lain sebagai pendukung supaya berfungsi dengan maksimal. Contohnya seperti router, state management, dan lain-lain. Nah, karena itu ukuran file akhir dari React.js ini untuk final project-nya atau bundle size-nya itu bisa nanti akan membengkak. Yang keempat itu adalah performa dari virtual DOM-nya. Meskipun virtual DOM ini biasanya sangat cepat, pada aplikasi yang sangat besar dengan ribuan komponen, proses re-rendering yang tidak perlu biasanya memperlambat performa. Jadi kalau aplikasi yang sudah kompleks, virtual DOM ini bisa cukup menghambat performa ya, walaupun harusnya tidak akan selambat itu, cuman kondisi perlambatan performa bisa terjadi. Kemudian yang terakhir ada SEO atau Search Engine Optimization. Nah, secara bawaan React.js ini dia menggunakan CSR atau Client Side Rendering. Artinya, konten baru akan dimuat ketika JavaScript sudah dieksekusi di browser. Beda dengan SSR ya, atau Server Side Rendering. Jadi, kontennya itu akan di render di bagian server, di sisi server, kemudian baru ditampilkan ke klien atau browser. Nah, untuk instalasi sendiri cukup mudah sebenarnya untuk React.js ini. Kalian cuma butuh Node.js ya, yang mana kalian bisa download di halaman ini. Kita bisa cek di halaman ini ya, Node.js download. Pilih OS-nya apa, kemudian caranya bagaimana. Kalau misalkan Windows biasanya cuma tinggal download saja, kemudian install saja seperti biasa. Lalu ada macOS, Linux, dan ada ini. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Kemudian yang kedua, kita bisa install atau create React.js ini menggunakan perintah npm create ini ya. Kalian bisa copy ini. Kalian bisa ke Visual Studio Code, lalu ke terminal,
new terminal. Nah, lalu kalian bisa paste ya, kalian bisa paste, kemudian kita kasih nama tutorial React. Oke, kita enter, kita yes. Nah, kalau sudah, kita bisa tunggu. Proses ini akan tergantung dengan koneksi internet kalian, jadi mohon ditunggu. Oke, sudah selesai. Kita bisa copy halaman ini ya, karena ini sudah berjalan, sudah running. Kita bisa ke browser, kita bisa paste ini, lalu enter. Nah, ini adalah halaman pertama atau tampilan pertama untuk aplikasi React kita. Oke, kemudian untuk struktur foldernya kita bisa lihat di sini ya, ada src untuk file-file kalian nanti membuat aplikasi, index CSS untuk CSS-nya, dan lain-lain. Oke, sekian dulu untuk tutorial React.js pada kali ini. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih.